Survei yang saya lakukan kepada 80 millennials yang bekerja di perusahaan, 65% di antaranya menyatakan mereka sedih, kecewa, toksik, dan akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya karena ide mereka ditolak terus-menerus. Hal ini justru merugikan diri kamu, benar? Gimana sih caranya agar kamu tetap bertumbuh meskipun ide kamu terus-terusan ditolak? Mau tahu jawabannya? Tonton terus video ini. Ketika ide kita ditolak, setidaknya lakukanlah 3 hal ini, yaitu E, P, dan C. Apa itu E, P, C? Kita mulai dari E. E adalah evaluasi. Lakukanlah evaluasi kenapa ya kira-kira ide kita ditolak dan lakukan evaluasi saat itu juga. Dan jangan lupa poin-poin evaluasi ini perlu kamu catat. Lalu yang kedua adalah P. P ini adalah kamu wajib untuk positive thinking. Karena dengan positive thinking ini kamu akan terus melangkah, akan terus berkembang dan tidak akan stuck. Lalu yang paling penting, yang ketiga adalah C. Cari ide lagi. Tentu kita wajib untuk cari ide lagi agar kreativitas kita menjadi lebih meningkat. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari evaluasi. Ketika kita menyampaikan ide dan saat itu juga kita ditolak oleh atasan atau siapapun itu, maka kita tidak perlu langsung sedih. Tetap stay cool, kemudian yang perlu kamu lakukan adalah menggali apa ya alasannya kenapa nih ide saya ditolak. Kalau misalkan kamu bisa meng-capture alasannya itu bagus, kamu tinggal catat. Tapi ketika tidak ada alasan yang tercapture, maka kamu bisa langsung tanyakan. Bapak, Ibu mohon maaf, bolehkah saya tahu kenapa kira-kira ide saya ini belum bisa diterapkan untuk perusahaan kita? Cukup tanyakan seperti itu. Tanyakan dengan kata belum, bukan tidak bisa diterapkan, tapi belum bisa diterapkan. Dan nanti dia akan sampaikan poin-poinnya. Dan jika sudah sampaikan poin-poinnya, catat. Untuk next berikutnya, kamu jangan pernah melakukan hal itu lagi. Misalkan poinnya, idenya ini nggak bagus gitu, nggak bagus karena nggak kasih dampak. Idenya ini kayaknya belum prioritas, oke berarti harus cari yang prioritas, dan sebagainya. Tapi masalahnya, ketika atasan tidak memberitahu alasannya, apa yang perlu kamu lakukan? Perlu lakukan hal yang kedua, yaitu positive thinking. Meskipun tidak tahu nih alasannya kenapa nih ide saya ditolak, tetap aja positive thinking dulu. Tarik nafas, setelah selesai kegiatan, menyampaikan ide langsung tarik nafas, lalu berpikir positif, afirmasi positif aja. Oke, tidak masalah ide saya ditolak saat ini, kemudian berikutnya saya akan mencari ide lagi yang lebih oke. Oke, tidak masalah ide saya ditolak saat ini, mungkin bisa jadi karena memang ide saya yang kurang tajam. Oke, tidak masalah ide saya ditolak saat ini, mungkin bisa jadi karena perusahaan tidak ada dana atau tidak ada SDM dan resources. Pikirkanlah minimal 3 hal itu di dalam pikiran kita, agar kita menjadi lebih tenang dan juga kita jadi lebih positif. Dan yang paling penting, kita tidak berhenti dan terus melangkah dan juga berkembang. Nah, poin berikutnya yang terakhir yang perlu kamu lakukan ketika sudah evaluasi, mencatat dan juga berpikir positif adalah cari ide kembali. Cari ide yang seperti apa? Cari ide yang memang sudah sesuai dengan hasil evaluasi tadi. Cari ya ide yang lebih oke lagi. Cari lagi research data yang lebih oke lagi. Pastikan bahwa ide ini oke banget. Jangan lupa untuk tanya-tanya ke orang lain. Kira-kira ini idenya oke nggak ya? Dan juga jangan sungkan untuk tanyakan ke atasan kamu. Kira-kira ide ini sebelum di launching oke nggak ya? Dan sebagainya. Intinya preparationnya yang jauh lebih mendalam. Nah, itu tadi 3 hal yang perlu kamu lakukan ketika ide kamu di-reject oleh atasan. Yuk, mulai hari ini jangan langsung sedih ketika ide ditolak, tapi 3 hal tersebut perlu kamu lakukan agar kamu tetap bertumbuh dan juga berkembang. Semoga sukses.